Ada 3 kita nih Bapak Ibu sebenarnya. Yang pertama kita pembebasannya, yang kedua kita pengembalian, nah nanti terakhir Bapak Ibu ada kita IKM yang baru tuh diresmikan 2017 oleh Pak Presiden Jokowi juga. Nah, untuk yang pertama mungkin kita bilangnya kita perusahaan besar dulu ya. Kita perusahaan besar itu ada 2 ya, pembebasan atau pembalian tadi yang Kang Deddy tanya barusan. Nah ini di slide tertulis ada keringanan, padahal nggak ada tuh. Jadi di pasalnya memang nyebut 26 itu pembebasan atau keringanan. Cuma sekali lagi prakteknya tidak ada yang keringanan. Semua pembebasan bebas masuk yang di pasal 26. Nah yang pasal 27 memang ada pengembalian bebas masuknya ada juga ya. Jadi Bapak Ibu boleh memilih ya sesuai dengan karakteristik perusahaan. Apakah mau menggunakan pembebasan boleh silakan, atau mau menggunakan pembalian juga boleh silakan, atau mau dua-duanya pun silakan boleh. Ya, bahkan ada perusahaan yang dua-duanya punya. Serakah banget? Enggak. Memang dia fleksibel, dia mau ketika dia butuh bisnis transaksi yang ini dia pakai yang ini. Kalau begitu ada order yang itu dia pakai yang itu boleh silakan. Jadi tergantung perusahaannya masing-masing. Nah, saya sebelumnya menanya, Kang, Sumerabur pembebasan atau pengembalian? Kita pakai pengembalian, Pak. Oh, pembalian malah. Pembebasan nggak dapat? Nggak ngajuin? Nggak, Pak. Kebijakan perusahaan, Pak. Oke. Itu jawaban yang Kang Denny barusan bilang itu adalah salah satu jawaban yang tadi saya mau sampaikan juga. Kebijakan perusahaan. Oke ya. Kenapa pakai itu akhirnya? Oke, Bapak Ibu. Sebelum kita bahas lebih dalam. Ini kita pembebasan ya, bedanya sama pembalian adalah kalau kita pembebasan Bapak Ibu, itu ketika impor dia cukup mempertaruhkan jaminan. Jaminan saja, nanti dia impor, terus olah rakit pasang ya, terus ekspor. Nah, selesai ekspor dia ngajuin pertanggungjawaban ya, atau BCLKT 01 namanya tuh. Nanti diterima atau disetujuin, baru jaminan dikembalikan. Itu pembebasan Bapak Ibu, gampang seperti itu. Nah, kalau pengembalian Bapak Ibu, dia impor ya. Nah, tadi bayar biaya masuk, terus dia olah rakit pasang ya. Selesai jadi barang jadi, ekspor. Nah, dia ajukan pembaliannya. Nah, bayar biaya masuk tadi itu kan pakai kode pembalian tuh, biaya masuk kita pembalian. Nah, itu nanti ketika dia ekspor selesai, dia ajukan pembalian, besok kata 02, nah, biaya masuk yang dibayar tadi dikembalikan lagi oleh bea cukai ke perusahaan tersebut. Seperti itu simpelnya. Jadi prinsipnya sepanjang barang itu diimpor, olah rakit pasang, terus ekspor, itu kita kasih fasilitas. Intinya nggak perlu bayar biaya masuk. Gitu. Mau pakai mekanisme jaminan atau pembebasan, silakan. Mau pakai mekanisme pengembalian atau restitusi juga boleh, silakan. Yang mana aja. Nah sekarang pertanyaan tadi Mas Denny bilang, kenapa perusahaan lebih milih pengembalian atau pembebasan? Nah, ini sesuatu yang harus kita telah bareng-bareng ya. Yang pertama, tadi jawabannya kebijakan perusahaan, betul. Cuman kebijakan perusahaan itu kan pasti ada alasannya kenapa gitu ya. Nah, ini saya kasih sedikit jawabannya. Nanti lama-lama pasti akan menjadi banyak gitu ya. Yang pertama, kalau pembebasan Bapak Ibu konsekuensinya ada yang mohon maaf saya bilang tidak kurang enak ya. Kalau Bapak Ibu ada kesalahan sehingga jadi selisih yang dianggap atau yang sesungguhnya dia jadi nggak diekspor ya, itu pasti kena sanksi ya, yaitu harus bayar biaya masuk yang terutang gitu ya, karena nggak diekspor gitu ya. Itu sih nggak ada masalah biaya masuknya, cuman plusnya nih, plus dendanya yang nggak enak, jujur aja saya akuin, karena undang-undangnya ngomong gitu di pasal 26 ayat 4 tadi saya bilang bahwa kalau dia ditujukan pada tujuan yang nggak sesuai gitu ya, yang harus diekspor dijual lokal atau nggak diekspor gitu, apapun lah itu alasannya. Nah, maka kena dendanya adalah 100-500%. Yang fatal lagi kalau ada masalah bisa 5% gitu kan. Kalau misalkan total PIB-nya semua nggak diekspor, itu 5 kali lipat dendanya. Itulah yang kadang-kadang Kang Denny perusahaan ngerasa keberatan. Daripada gue ribet segala macam, nanti ada masalah segala macam, udah saya nggak mau pakai pembebasan. Saya kita pembalian aja. Kenapa? Karena kalau kita pembalian itu dibayar. Biaya masuk sudah dibayar di depan, sehingga kalau ada terjadi sesuatu apapun, bahkan mohon maaf sengaja dia dijual lokal, itu nggak ada masalah. Cuman dia nggak bisa mengajukan pembalian gitu aja. Dan tidak ada denda di kita pembalian. Itu enaknya.
Nah, cuman konsekuensi berikutnya adalah ya sisi perusahaan dia harus bagus cash flow-nya gitu. Saya menemukan beberapa perusahaan yang seperti itu, Kang Denny. Ya termasuk Sami Rubber juga seperti itu. Atau ada lagi satu PT yang di Bandung, saya lupa namanya tuh, yang produksi, dia keren, produksinya adalah spare part ya untuk Airbus, pesawat Airbus ya. Tapi spare part itu bukan berarti spare part kecil ya. Dia bahkan bagian-bagian pesawat tuh udah bikin juga di situ. Nah, itu dia produksi untuk Airbus ya di Eropa. Nah, dia pakai pengembalian padahal 100% ekspor dia. Tidak jual lokal. Dia pede pakai pembalian karena tadi itu dia besar dan dia akan ajukan BCKT 02-nya. Dan satu lagi, ketika saya tanyakan, Pak, cash flow kami aman, jadi kalau kami bayar di depan pun nggak ada masalah. Gitu Pak Denny. Nah, sedangkan kalau yang milih pembebasan, kenapa? Karena sekali lagi cash flow-nya ngaruh. Cash flow dia, mohon maaf, tidak terlalu banyak, tidak terlalu mumpuni, sehingga, oke Pak, kami pakai pembebasan aja. Dengan jaminan bisa pakai CG dan segala macam, silakan. Cuman mereka harus lebih ketat dan lebih teliti, jangan sampai terjadi kesalahan. Gitu. Itu diantaranya. Nah, yang kedua tadi, fleksibilitas Kang tadi. Fleksibilitas penggunaan barangnya. Kalau pakai pembebasan, udah pasti harus ekspor deh, jangan macam-macam. Tapi kalau begitu kita pembalian, seandainya tiba-tiba ada order dalam negeri nih, wah tadi yang buat ekspor, kita jual lokal nih, ordernya banyak nih, ya udah nggak apa-apa, kita fleksibel, kita pakai buat lokal aja. Itu nggak ada masalah. Dan secara ketentuan tidak ada sanksi, cuman tidak bisa berhak mengajukan pengembalian saja gitu. Itu mungkin Kang Denny, monggo silakan Kang Denny kalau mau nambahin. Setuju Pak. Di sini untuk memancing Pak. Bisa aja. Kalau mancing jangan di sini, mancing di empang enak, di danau. Atau di laut yuk. Siapa ikut. Tapi kalau Kang Denny gimana kebijakan perusahaannya seperti apa? Maksudnya alasannya apa kalau boleh tahu? Sama Pak, sebenarnya lebih condong ke fleksibilitas apa ya. Jadi kan kalau kita dari sisi cash flow sih nggak ada masalah ya. Ya. Kalau untuk pengembalian tuh. Kalau terus kedua juga aman untuk perusahaan terkait dengan masalah denda tadi Pak ya. Ya, itu makanya kenapa dari dua kita bicara merit demerit ya. Jadi meritnya tadi Pak, fleksibilitas, aman, artinya nggak ada denda. Demeritnya kita khawatir karena penjualan kita tidak semuanya ekspor Pak. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini lebih fleksibel, lebih aman Pak. Jadi akhirnya memang apa yang diestimasikan dulu tuh betul Pak. Ya kita mengestimasikan buat suatu kebijakan tuh ternyata memang betul yang sekarang nih terlihat banget manfaatnya dari pengembaliannya Pak. Ya. Dan kalau audit pun nggak terlalu ribet Pak Denny ya, karena ya sudah selesai kok gitu. Kalau pembebasan audit, waduh, salam deh, pusing Ya. tuh. Kayak saya sebut nggak ya PT-nya ya, perusahaan besar lah di Karawang juga itu, mungkin Kang Denny kenal juga, dia aktif juga di asosiasi. Itu auditnya lumayan keren itu. Iya Pak, saya juga dengar Pak. Artinya perusahaan besar loh di pasar, dan nggak mungkin dia cheating ataupun nakal lah, enggak lah. Cuman karena ada selisih konversi atau selisih yang lainnya, itu dia bisa kena lumayan dendanya. Masalah betul Pak, masalah administrasi dan inventaris juga harus bagus juga sih Pak kalau pembebasan. Betul. Pak. Kelihatannya pertanyaan dari Pak siapa itu saya lupa, yang kita eksportir baru bisa nggak gitu Pak ya? Nah ini ada di sini Pak. Jadi yang utamanya adalah industri manufacture pasti ya. Kalau Amerika dan kita itu pasti manufacture harusnya. Dia industri pengolahan gitu ya. Ya, baik lama, baru, silakan nggak apa-apa. Ya. Nah, juga harus punya SPI yang bagus ya. Nah, bukti pemilikan dan penguasaan lokasi ya minimal 3 tahun. Ya, kalau milik sendiri boleh, nyewa juga boleh, cuma minimal 3 tahun. Sama IT inventory yang dapat diakses lebih juga ya. Real time online pasti ya. Ini kalau punya ini Bapak Ibu silakan ajukan kita. Insya Allah diberikan. Nah, kalau NIB sama IUI pasti udah punya lah. Jadi perusahaan-perusahaan yang baru pasti juga punya NIB sama IUI. Silakan. Ini, nah bahkan ngajuinnya bisa online Pak, Bu, sekarang ya.
Mungkin zamannya Pak Denny kayaknya belum online, masih manual. Tapi sekarang udah bisa online ya. Ini BUI disampaikan via online dengan OSS ya, sama di nsp.go.id dicantumkan supaya di BUI-nya untuk lokasinya. Nanti langsung masuk tuh ke sistem OSS ke KPBC dulu ya, KPBC cek lokasi ya. Nanti selesai cek lokasi maksimal 3 hari bawa ke Kanwil ya, bayar online juga. Nanti dari Kanwil mengundang Bapak Ibu perusahaan untuk presentasi. Setelah selesai presentasi 1 jam setelah itu harus selesai, izin keluar atau ditolak seperti itu. Nah ini dia ya, jadi permohonan diajukan elektronik tertulis ya. Ini pilihan kalau bisa elektronik, kalau misalkan masih down sistem atau apa segala macam masih bisa manual gitu. 3 hari pemeriksaan, pemaparan, 1 jam selesai. Semua ini pembongkaran, terus di lokasi ya, terus perpanjangan periode sama impor kembali hasil produksi. Ini pengajuan online 5 kerja, kalau manual 3 hari. Jadi dipangkas semua perizinan transaksionalnya. Kita lanjut. Nah, kewajiban perusahaan sekarang Bapak Ibu dan Kanwil ya. Kewajiban perusahaan pasti harus punya IT inventory yang online ya, penata usahaan barang kita ya, laporan keuangan juga harus dilampirkan. Ini kenapa sih? Sorry. Ya, laporan keuangan harus disampaikan ke kita, sama laporan dampak ekonomi. Ini setiap tahun kita minta ini untuk melihat perkembangan atau perusahaan memanfaatkan fasilitas dengan optimal dan memang membawa dampak ekonomi nggak yang bagus buat perusahaan maupun buat negara gitu. Karena jangan sampai perusahaan dikasih fasilitas tapi rugi terus, kan aneh nih. Nah, ini kita harus evaluasi. Benar nggak nih perusahaan dipakai dengan fasilitas dipakai dengan bagus gitu. Atau buat disalahgunakan juga ada ke situ. Walaupun memang sedikit ya, segelintir lah oknum perusahaan yang seperti itu, cuma kita tetap mengantisipasi itu terjadi. Jadi kita pantau terus. Ya, kemarin 2019-20 kita dapat temuan ya beberapa perusahaan yang memang kurang bagus, kita cabut langsung. Tapi overall kalau secara keseluruhan banyak yang bagus juga ya. Saya sebut aja lah brand nggak apa ya, atau perusahaan-perusahaan yang bagus yang pakai kita ya. Contoh tadi ya Kang Denny itu Sami Rubber. Sami Rubber itu apa? Produknya Dunlop ya Kang ya? Iya Pak, Dunlop Pak. Ya, Dunlop ya. Dunlop. Ya. Terus ada lagi Toyota, terus Ya. Astra, Daihatsu, Mitsubishi, Rama Yuda ya, terus ya, Pak, Mitsubishi, ya. Nissan, Isuzu, semua mobil tuh otomotif semua kebanyakan pakai kita. Ya. Yang besar juga ada Torabika Group, Mayora Group ya, Torabika. Ada ya, terus Le Minerale Bapak Ibu. Nah, saya sebutnya yang apa deh? Le Minerale kita itu kan Mayora Group tuh yang produksi. Itu juga pakai kita Bapak Ibu. Dan ekspor kita alhamdulillah ke Filipina, ke Singapura, ke berbagai negara lah kita ekspor. Iya betul Pak, betul. Kita ekspor air minum mineral. Itu yang nilainya kecil tapi rutin, tapi juga yang besar juga banyak ya. Kita ekspor spare part ataupun suku cadang maupun bagian-bagian part pesawat. Tadi yang saya sebut tadi barusan di Bandung itu sama ya, otomotif paling banyak ya. Nilai terbesar sampai saat ini memang masih otomotif yang memuncaki di data kita ekspor kitanya. Otomotif sama perusahaan kertas, industri kertas ya. Ada ya. Oke. Nah, ini kewajiban Kanwil nanti harus memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan gitu ya. Nanti dilakukan Monef dan sebagainya. Terus pendata mengolah data keuangan serta dampak ekonomi. Kita juga pantau dari pusat seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini impor atau pemasukan Bapak Ibu ya. Importasi kita atau pemasukan kita itu bisa langsung dari luar negeri ya. Dari RDP, luar dari pabean ya. Masuk ke perusahaan kita dengan BC20 Bapak Ibu. Seperti biasa PIB biasa, cuma nanti kodenya PIB kita gitu. PIB fasilitas. Itu nanti di kolom 19 diisi gitu. Nah, juga boleh dari dalam negeri ya, dari gudang berikat, dari kawasan berikat, dari PLB, dari pameran berikat juga boleh. Kalau kawasan bebas juga boleh. Sama KEK kalau ada ya. Kalau KEK belum ada sampai saat ini untuk kita-nya, tapi yang selain ini udah ada semua. Ya.
pameran belum, sorry. Nah, GB sudah, KB sudah jalan, PLB sudah jalan, dari kawasan bebas sudah jalan. Jadi ini bisa dilakukan importasi atau pemasukan barang dari sini semua, Bapak Ibu. Ya, mencantumkan nomor skepnya pada pembentukan pabean. Jadi yang defaultnya Bapak Ibu, ini barang ini kan semua yang saya kasih kursor ini, yang sebelah kiri ini, yang warna biru dan kuning ini barang-barang yang dapat fasilitas semua nih dalam sini. Penangguhan biaya masuk ya, atau pembebasan. Nah, ketika dia jual ke lokal, harus bayar biaya masuk. Nah, namun kalau dia ke kita, karena kita juga fasilitas, maka juga mengikuti, dapat fasilitas juga, seperti itu Bapak Ibu. Ya, impornya bisa macam-macam ya, bisa bahan baku ya, atau bahan penolong ya, atau barang untuk dirakit, diolah atau dipasang ya, boleh seperti itu. Juga boleh barang contoh Bapak Ibu ya, barang contoh juga boleh ya, cuma kita harus berdasarkan persetujuan kepala kantor untuk memastikan itu barang contoh dibutuhkan apa enggak. Gitu. Nah, impor dari LDP atau kawasan bebas ya, bebas biaya masuk dari PPN, PPNBM. Ya. Oh iya, satu lagi Bapak bisa lupa bilang. Kalau untuk defaultnya, fasilitas yang diberikan adalah biaya masuk dan PPN, PPNBM saja Bapak Ibu ya. Biaya masuk tidak dibebaskan ya. Untuk PPN dan PPNBM itu tidak dipungut. Nah, PPH-nya gimana PPH dua-duanya? PPH dua-duanya defaultnya memang bayar. Namun kemarin pas pandemi COVID di PMK 31 ya, dan PMK yang Ditjen Pajak itu, alhamdulillah PPH dua-dua impor juga dibebaskan untuk kita. Jadi, tapi dengan mekanisme pakai SKB dari DJP. Gitu ya. Pemasukan barang dari PLB yang berasal dari luar negeri pabean ya, juga bebas biaya masuk, sama persis seperti barang dari luar negeri ya, dari PPN PPN impor, dan juga tidak dikenakan PPN atas penyaluran dalam negeri. Seolah karena dia sampai sama juga sama dengan impor langsung, seolah-olah seperti itu. Nah, namun Bapak Ibu untuk kawasan berikat dan GB maupun pameran berikat ini hanya bebas biaya masuk saja. Kenapa? Karena ada kewajiban si pengusaha TPB di sini. Ya, yaitu mereka yang harus melunasi PDRI. Nah, sehingga untuk PDRI dilunasi oleh pengusaha TPB, biaya masuk bebaskan ya karena masuk ke kita. Nah, namun si perusahaan TPB juga wajib memungut PPN lokal di sini. Nah, ini teman-teman DJP maunya seperti ini, yaudah kita manut aja. Nah, ini tadi ya harus mencantumkan nomor skepnya di PIB-nya atau di BC 25 28-nya. Kalau tidak mencantumkan maka dianggap bukan impor ataupun pemasukan fasilitas, sehingga dianggap sebagai impor umum. Itu baru fasilitas. Nah, berikutnya Bapak Ibu periode kita. Nah, kalau kawasan berikat, saya langsung bandingin kawasan berikat ya Bapak Ibu ya. Kawasan berikat itu dia nggak ada periode, jadi bebas sepanjang dia masuk di kawasan berikat dan selama apapun di kawasan berikat, sepanjang nggak dijual lokal dia nggak bayar. Mau diekspor baru dia selesai, atau dia jual misalkan seterusnya dijual lokal dia bayar. Nah, kalau kita ada waktunya, yaitu maksimal 1 tahun ya, 12 bulan. Jadi 12 bulan setelah dia impor itu harus diekspor dan dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, kalau lebih dari 12 bulan juga boleh sebenarnya, namun dari awal dari ketahui nih, bahwa Pak, saya memang jenis barang ini produksinya lebih dari 12 bulan. Contoh, saya ambil ekstrim langsung, PT PAL. PT PAL itu bikin kapal, Bapak Ibu. Kapal laut ya, dengan berbagai macam tipe, dia butuh waktu lebih dari 1 tahun. Nah, dia ajukan bahwa kami periode pembebasannya 3 tahun. Silakan boleh, memang dari awal seperti itu. Atau PT Inka. Nah, Inka yang di Madiun, belum lama saya juga ke sana kemarin di bulan Maret kalau nggak salah, sana juga sama lebih dari setahun, dia bisa mengajukan lebih dari 2 tahun atau 3 tahun silakan. Atau Bapak Ibu dia nggak dari awal diketahui lebih dari setahun, jadi di tengah-tengah dia baru ada kejadian, contoh misalkan ada pembatalan ekspor ataupun penggantian pembeli ataupun apalah kejadian force majeure yang di luar negeri sehingga dia nggak bisa ekspor segera. Nah, itu boleh diajukan perpanjangannya. Namun ngajuin perpanjangan itu sebelum jatuh tempo ya Bapak Ibu ya. Misalkan 1 Januari bulan Januari ya PIB-nya. Kan berarti Desember harus diekspor nih. Nah, ternyata bulan Juli September ada kejadian, Juli Agustus ada kejadian nih. Udah, pokoknya sebelum Desember dia harus ajukan perpanjangan periode pembebasan biar nanti mau lebih mundur lagi periode ekspornya seperti itu. Nah, dan sekali lagi pun masih bisa diperpanjang ya. Kalau perpanjang pertama itu di Kanwil ya Bapak Ibu. Nah, kalau ternyata masih ada masalah lagi, ternyata masih krisis, jadi penerimanya di luar negeri masih belum terima, masih belum bisa terima barangnya, masih pending, ya udah diajukan lagi
2 kali perpanjangan. Cuman yang kedua diajukannya harus ke kantor pusat ya, biar nanti nggak terlalu lama gitu. Jadi selesai langsung maksimal 3 tahun. Tapi defaultnya kalau nggak ada pengajuan perpanjangan berarti adalah setahun. Setahun nggak diekspor, setahun nggak dipertanggungjawabkan, maka dianggap dia uang prestasi. Maka plus setahun plus 1 bulan itu dia dibekukan, plus 1 bulan lagi ditagih. Gitu Bapak Ibu. Jadi 12 plus 30 dia ajukan pertanggungjawaban. 12.30 plus 30 hari lagi, nah dia dibekukan. 30 hari lagi baru ditagih dengan SPP. Plus denda kalau dia tidak ekspor dan sebagainya. Oke. Jaminan nih Bapak Ibu, jaminan kita pembebasan ya, jaminan nih untuk yang pembebasan ya. Harus diserahkan atas impor atau pemasukan barang ya. Saat ajukan PIB atau BC 2528 ya tadi ya. Nah, jangka waktunya kapan? Jangka waktunya minimal adalah 12 plus 3. Ya, tadi periode pembebasan misalkan 12 bulan ya. Maka plus penyampaian BCLKT nih yang 1 bulan. Plus penelitian BCLKT. Plus tambah pensiun jaminan. Jadi kurang lebih 15 bulan ya. Minimal dia harus menjaminkan jangka waktunya 15 bulan. Nah, nilainya berapa? Itu paling sedikit sebesar biaya masuk plus PPN yang diberikan fasilitas. Nah, boleh juga Bapak Ibu, sekali lagi untuk jaminan ini boleh pakai CG ya, corporate garansi. Tapi untuk perusahaan yang bagus ya, AEO, Mita, Lotoris dan kondisi keuangan yang baik. Nah, berikutnya, kalau tadi ada perpanjangan periode pembebasan, ya jadi ada setahun plus 1 tahun lagi, tambah 1 tahun lagi, nah maka begitu juga jaminan juga harus diperpanjang lagi. Jadi jaminan misalkan 15 bulan, pas diperpanjang periode pembebasannya, dia belum diperpanjang, itu nggak bisa, harus diperpanjang juga jaminannya. Gitu. Biar nanti kalau ada apa-apa, uang prestasi, jaminannya masih berlaku, masih valid, masih bisa dicairkan. Ekspor sekarang hasil produksinya, Bapak Ibu. Nah, ekspor kita pertama bisa langsung ya, dari PTA, ya langsung ke luar negeri, itu default. Boleh. Atau ya bisa dari PTB ke PTA, ya KTB ke KTA, nah ekspor barang gabungan boleh, nanti pakai STB. Nah, nanti di sini jadi satukan PIB, langsung ekspor langsung ke luar negeri. Nah, atau ekspor melalui PLB juga boleh Bapak Ibu. Jadi misalkan dimasukin PLB, nanti PLB ekspor, boleh. Jadi kita buka saluran ekspor ada 3 ya, langsung, gabungan, sama via PLB. Nah, nanti ke depan mau dibuka lagi tuh ke KB dan lain sebagainya. Tapi nanti belum. Ini masih existing yang saya sampaikan sekarang, masih existing aja. Insya Allah perubahannya mungkin tahun ini akan terjadi. Ada PMK baru lagi. Nah, saat ekspor Bapak Ibu, perusahaan kita wajib memberitahukan kategori ekspornya fasas kita ya pada BC 30. Jadi step itu ekspor kita, jangan sampai enggak gitu. Dan mencantumkan nomor dan tanggal SCAP kita bisa pada BC 30 dan 33. Karena kalau enggak, maka dianggap ekspor umum, ekspor biasa. Ini nggak bisa diklaim nanti. Gitu Bapak Ibu. Oke, berikutnya ekspor melalui PLB dapat ditanggungjawabkan sebagai penanggung-jawaban jika telah diekspor definitif gitu ya. Sebelum kita bisa menjadi ini diberlakukan, oke bisa dilihat. Cuma nanti bisa dipertanggungjawabkan kalau udah P3BT, kalau udah keluar negeri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk ekspor gabungan harus digabungkan dengan produksi perusahaan kita lain ya. Jadi digabungkan contoh misalkan akumulator aki ya masuk ke PT yang produksi mobil gitu ya. Nah, boleh digabungkan. Masuk ke perusahaan ini masuk ekspor. Nah, juga dapat dijawabkan kalau PEB-nya yang tadi gabungan SSTB ini sudah diekspor ke LDP, keluar dari KPM, sebelum dari bisa berakhir. Ini penyelesaian barang dan bahan, ya Bapak Ibu. Yang pertama diekspor ya pasti ya. Ini yang produksi diekspor, selesai gitu kan. Atau kalau barang bahan baku nggak sesuai produksi diekspor kembali, atau dikembalikan ke ekspor boleh. Atau misalkan terjadi yang irregular nih, misalnya rusak atau apa, nanti boleh dimusnahkan atau diekspor kembali, dikembalikan boleh. Atau produksinya rusak juga boleh dimusnahkan.
barang WIP rusak, jadi musnahkan silakan. Tapi Bapak Ibu, kami mengarahkan ya yang wajib atau yang default-nya adalah yang utama ekspor ini. Disinilah yang kita utamakan. Cuman dalam hal ekses yang terjadi ya silakan boleh dimusnahkan. Nah, dimusnahkan kalau perusakan ya, kalau dimusnahkan itu kan memang barang-barang yang memang kategorinya bisa dimusnahkan. Namun kalau misalkan ada barang yang memang nggak bisa dimusnahkan, contoh misalkan kayak besi baja itu kan susah dimusnahkan kan, nah itu boleh dirusak ya. Nanti sepanjang fungsi dan kegunaannya sudah nggak bisa digunakan lagi itu rusak. Nah, nanti kalau misalkan nanti setelah dirusak ternyata masih ada barang-barang yang atau sisaan yang masih bisa dijual lokal yang punya nilai ekonomis itu boleh dijual lokal ya dengan bayar bea masuk sebesar 5% ya, nilai scrap ya, scrap itu dan PPN. Itu penyelesaiannya Bapak Ibu. Jadi nanti semua dimasukkan dalam BCLKT 01 ataupun 02. Kalau 02 mungkin nggak terlalu ya, karena dia sifatnya opsional. Kalau dia mau ajukan BCLKT 02, berarti dia mau coba kembalian. Kalau nggak, berarti dia nggak ajukan kembalian. Nah, ini kalau tidak diselesaikan untuk kebebasan Bapak Ibu, maka di samping dia BRB masuk PPN yang difasilitasi, juga harus dikenakan sanksi administrasi tadi yang saya di awal di depan. Dan parahnya lagi kalau dia kena sanksi tersebut, Bapak Ibu, PPN tidak dapat dikenakan di PMK bisa seperti itu. Oke. Nah, ini BCLKT tadi sudah saya jelasin sekilas 12 bulan ya. Kebebasan plus 30 hari. Nah, ini waktu 30 hari inilah yang maksimal BCLKT diajukan. Bapak Ibu, sebelum 12 bulan ini bahkan kita kasih alert ya. Jadi di sistem kitanya perusahaan tuh ada tuh alert bahwa dia udah mau berakhir 30 hari sebelum periode pembebasan. Terus ada lagi periode kedua 30 sebelum batas waktu laporan. Nah, seperti itu. Nah, kalau terlambat, ya mohon maaf, dibekukan. Dan dikasih waktu 30 hari, ini tambah untuk waktu pelaporan, jadi 60 hari sebetulnya. Cuman ini dalam kondisi dibekukan. Sampai 60 hari juga nggak ajukan pelaporan, ya mohon maaf. Berarti diberikan sanksi ya. Berupa bayar masuk dan denda. Nah, BCLKT ini meliputi apa aja? Misalnya barang, bahan, segala macam ya. Maksud scrap tadi yang ketemu satu untuk yang perusakan ya atau pemusnahan ataupun yang dijual lokal tadi untuk scrap masukin di BCLKT 01 ini. Nah, ini ada penegasan Bapak Ibu, kewajiban BCLKT terpenuhi jika mendapat register. Jadi ada beberapa keberatan banding kemarin terjadi bahwa perusahaan udah ngerasa ngajuin tapi belum dapat register, baru aju namun sistemnya pas lagi masalah. Nah, itu kita sekarang sampai register diperoleh oleh perusahaan. Itu berarti dianggap dia ngajuin setelah sah mengajukan BCLKT ataupun laporan pertanggungjawaban. Berikutnya impor kembali hasil produksi. Jadi udah diproduksi, udah jadi Bapak Ibu ekspor, terus ada suatu hal diimpor lagi. Nah, itu juga dibolehkan ya kalau memang terjadi seperti itu silakan. Jadi awalnya diekspor ya, terus di rework atau reject atau force majeure ya, nah, ajukan impor kembali bebas langsung dari PDRI. Nah, kita lihat nih kalau jaminannya udah dikembalikan belum gitu kan. Kalau sudah kembalikan berarti ya dia tetap wajib maksimal 3 bulan ya. 3 bulan dia harus ekspor kembali. Nah, kalau dia tanpa jaminan ya misalkan pengembaliannya belum dikembalikan ya untuk yang BCLKT 02-nya tanpa jaminan, ya sama juga tetap maksimal 3 plus 3 bulan harus diekspor kembali. Artinya gini Bapak Ibu, kan kadang perusahaan itu masih dalam konteks masih periode pembebasan nih, masih dijamin di sini. Nah, itu nggak apa-apa. Pokoknya sepanjang masih ada jaminan atau nggak ada jaminan, pokoknya intinya hasil rework-nya ya harus segera diekspor dalam waktu 3 bulan plus 3 bulan. Oke. Ini kalau perusahaan-perusahaan yang sifatnya kayak punya Pak Denny kayaknya jarang deh. Ban nggak mungkin dikembalikan. Cuma ini mesin nih banyak Bapak Ibu, mesin yang sifatnya
sampai di luar negeri tiba-tiba di reject, kurang ini kurang itu, nah itu boleh apa diajukan reimpor. Ini sama kayak tadi, cuma ini teknis ekspornya aja Bapak Ibu. Nah, ini ekspornya itu ekspor lainnya ya Bapak Ibu, ekspor lainnya kategori umum ya. PB artis menyampaikan laporan disertai dokumen mendukung. Nah, kurang dari 30 hari dari ekspor ya. Oke. Sama lah kayak tadi. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, perusahaan kita yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini di bawah ini, maka dilakukan pembekuan nih yang kira-kira nakal lah ya. Pertama, nggak mendaya gunakan inventory, inventory-nya nggak bisa diakses gitu kan, atau buat dicek ternyata cuman di awal aja dia pakai inventory buat perizinan, begitu di tengah-tengah pas transaksional dia nggak ada inventory-nya, itu kita bekukan. Yang kedua, dia ada perubahan data tapi tidak mengajukan permohonan perubahan data. Jadi tetap tuh datanya di scape-nya itu aja, padahal di manajemennya ataupun jenis produksi segala macam udah berubah. Nah, kita bekukan agar biar segera dia ajukan perubahan data. Berikutnya tidak memenuhi ketentuan pembongkar timbun. Kan bongkar timbun itu harus di tempat yang ditentukan Bapak Ibu ya, di perusahaan pastinya ya. Namun kan di scape kitanya tuh ada di mana aja gitu kan. Nah, ternyata dia belok entah kemana gitu, apalagi sampai belok ke Tanah Abang atau ke Cempaka Mas, nah itu bahaya tuh kan. Yang tekstil terus gitu. Nah, itu kalau kayak gitu udah kita tangkap langsung kita bekukan. Bahkan kalau terbukti dia nakal kita cabut. So, tidak menulis ketentuan subkontrak ya, nggak izin atau tidak tercantum segala macam, nah juga kita bekukan. Tidak mengembalikan kelebihan pembayaran kalau seandainya ada kelebihan, kita bekukan. Tidak masang papan nama, ini papan nama yang KIT, PTX, KIT PTB gitu, itu juga kita bekukan. Nah, kebangetan kalau ini mah. Tidak menyerahkan laporan keuangan ataupun laporan data ekonomi. Nah, ini tiap tahun kita minta nih, juga kita bekukan. Tidak melakukan penata usahaan barang asal fasilitas. Jadi dia penata usahanya masa bodoh gitu, dicampur semua dengan barang-barang yang eks impor non fasilitas atau eks lokal, dan dia tanpa tahu mana yang impor, mana yang lokal, mana yang fasilitas, mana yang non fasilitas. Jadi sembarangan, itu juga kita bisa bekukan. Nah, kecuali memang barang-barang yang memang tidak bisa dipisahkan ya. Contoh yang bulk ataupun yang dalam cairan yang satu tangki segala macam itu juga memang susah, tapi sepanjang ada pencatatan yang jelas ya. Penata usahaan itu bukan berarti hanya fisik saja ya, juga boleh secara pencatatan dalam konteks barang-barang tadi yang tadi saya sebutkan di sebelumnya. Berikutnya tidak menyerahkan dokumen data ketika saat monef ya. Kami dari pusat, dari Kanwil, KPBC pun suka monef ya, bahkan P2 sekarang Itjen pun ikut monef juga gitu. Nah, itu boleh. Nah, kalau misalkan perusahaan itu tidak memberikan data atau dokumen ya, maaf kita bekukan karena dianggap tidak kooperatif gitu ya. Karena kita mau menguji kepatuhan nih. Terakhir diduga melakukan tindak pidana. Nah, kita bukan juga kalau pidana. Bahkan nanti kalau terbukti kita cabut. Oke, sekarang pencabutan. Kalau pencabutan itu kalau 2 tahun berturut-turut tidak melakukan aktivitas impor atau pemasukan fasilitas. Berarti kan dianggap nggak aktif nih. Udah, ngapain kita kasih, cabut aja. Terus tidak mengajukan permohonan perubahan data. Tadi kalau pembekuannya gara-gara nggak ngaju permohonan tuh 60 hari, bisa dibukukan nggak ngaju-ngaju juga perubahannya, ya udah kita cabut aja. Gitu. Yang berikutnya terbit surat paksa. Nah, ini surat paksa kebangetan nih. Perusahaan utang kan biasa terbit surat teguran 1, surat teguran 2, baru nanti sampai terakhir surat paksa dia nggak bayar juga tagihannya, maka terbit pencabutan. Berikutnya berubah jadi kawasan berikat. Nah, ini Bapak Ibu, perusahaan kita ke kawasan berikat juga ada beberapa ya lumayan banyak lah. Ada juga terbaliknya, perusahaan KB ke kita juga ada juga. Jadi sekali lagi KB dan kita itu memang mirip kalau boleh saya bilang. Ya, kawasan berikat itu manufacture juga, kita manufacture juga. Cuman bedanya apa? Ya, kalau kawasan berikat itu kalau dari sisi fasilitasnya ultimate Bapak Ibu ya. Saya walaupun di kita tapi harus fair menyatakan bahwa KB lebih ultimate. Kenapa? Karena semua diberikan, semua dikasih fasilitasnya. Pertama dari sisi fiskalnya, biaya masuk, pajak, dalam impor, semua tuh PPNP, PPNBM,
sama PPh 22. Bahkan PPN lokal pun mereka dapat. Ya. Tapi kalau kita enggak, PPN lokal dia harus bayar. Walaupun nanti bisa diberikan ya. Betul, Terus, Pak. ya, Pak Denny. Oh, ya kalau memang kita tidak mau mungkiri juga Pak, kalau KB itu premium Pak ya. Saya bilang premium aja Pak lah. Karena lapas tidak ada, terus dibebaskan ya PDRI-nya. Ya. Lebih mudah Pak. Iya, betul. Betul, Makanya Pak. saya bilang bahwa KB sebenarnya ultimate, premium boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi memang tidak semua pesan mau jadi kawasan berikat juga ya. Kenapa? Karena kawasan berikat juga kalau dari sisi perusahaan yang tidak mau ditongkrongin oleh bea cukai, bisa aja kan dia, oh gue nggak mau lah dijagain bea cukai, saya pengen free aja. Gitu. Dan movementnya pun nggak bebas, karena semua in out pakai dokumen Pak BH. Nah kalau Ya, kita sama aja kayak perusahaan biasa, PIB saja kan gitu. Nah, jadi mungkin ini tadi plus minus perusahaan betul, yang Pak. masing-masing bisa mempertimbangkan kondisi dan Ya, pada aspek akhirnya yang memang betul Pak. Pada akhirnya memang kembali pada core bisnisnya masing-masing Pak. Ya, betul. betul. Jadi kayak seperti kita, kenapa di kita? Karena di luar kawasan lah gitu Pak ya. Ya, Fleksibel Pak. Jadi kita dari sisi pebisnis juga perusahaan bisa memilih mana yang cocok ya. Mau KB, apa kita, pengembalian atau pembebasan. Itu semua di cover sama bea cukai Pak. Alhamdulillah kita bisa semuanya Pak. ya betul, betul. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini pilihan dari perusahaan, silakan memilih mana. Kita punya menu banyak gitu ya, yang apa nah fit dengan kondisi perusahaan masing-masing gitu ya. Berikutnya pilot. Nah kalau pilot ya udah sama tadi ya kita cabut juga gitu kan. Terus nggak memenuhi kriteria presiden kita ya, pembebasan pembalian kita cabut juga. Atau dia mau, Pak saya udah nggak mau pakai pesan lagi saya mau bayar-bayar aja ibarat umum ya silakan nggak apa-apa, dia langsung cabutan silakan boleh juga. Nah berikutnya terbukti melakukan tindak pidana. Nah ini pidana juga kita cabut juga ya. Udah selesai kita yang besar Bapak Ibu. Ini habis ini kita